Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Nur Aminah Rohani, mahasiswi Pro di PBMI UIN Sunan Kalijaga. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Ngaji Fikih karya Profesor Kiai Haji Ibrahim Husain LML dan Nadir Syah Husain atau yang biasa dipanggil Gus Nadir. Nah, sebenarnya buku ini ditulis oleh Gus Nadir Syah Husain, akan tapi karena beliau banyak belajar dari mendiang almarhum abahnya, maka dari itu nama almarhum abahnya ditulis pada penulis pertama. Profesor Kiai Haji Ibrahim Husain LML adalah ulama fikih Indonesia kenamaan. Beliau putra dari pasangan Kiai Haji Husain dan Siti Zawiyah. Beliau pernah belajar di Universitas Al-Azhar, Mesir. Beliau juga pernah menjadi rektor IAIN Palembang. Beliau juga merupakan pendiri Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran di Jakarta dan merupakan rektor pertama di Institut Ilmu Al-Quran. Hingga sekarang beliau dikenal sebagai Ketua MUI 2 dekade pada tahun 1980 sampai tahun 2000. Kemudian putranya, Nadir Syah Husain, biasa dipanggil Gus Nadir. Beliau lahir pada tanggal 8 Desember 1973. Beliau belajar di dua bidang akademi yang berbeda, yaitu ilmu hukum dan ilmu syariah. Beliau merupakan Rais Syuriah PCINU Australia dan New Zealand. Dia juga pengajar Monash Law School di Monash University, Australia. Sudah lebih dari 50 artikel dipublikasikan internasional dan 16 buku yang dihasilkannya. Wow, menarik bukan? Yuk langsung saja kita review bukunya. Buku ini diterbitkan pada tahun 2020. Latar belakang diterbitkan buku ini adalah karena hasil rayuan maut Profesor Kiai Haji Ibrahim Husain kepada putranya Gus Nadir untuk mencintai fikih. Nah, Gus Nadir berharap buku ini tercatat sebagai amal jariah untuk almarhum abahnya. Pada bagian pertama tentang doktrin dan sejarah fikih, terdapat 17 bagian, di antaranya agama yang memudahkan, salah kaprah saat bertanya mana dalilnya, beristri cantik itu syarat menjadi imam sholat, dan sebagainya. Pada bagian kedua tentang menempatkan fikih dalam bentangan akhlak, terdapat 15 subbab bagian, di antaranya mengutamakan adab, etika mengeluarkan fatwa, dilema hidup, menjalani pilihan, jangan mudah mengkafirkan sesama muslim, adab menjawab dan bertanya, dan sebagainya. Pada bagian ketiga tentang merangkai keragaman fikih, terdapat 18 subbab bagian, di antaranya mengenal kitab fikih perbandingan mazhab, sekilas soal mazhab, puasa Syawal menurut mazhab, mengambil jalan tengah dalam beribadah, dan sebagainya. Pada bagian keempat tentang dialog fikih masyarakat dan politik, terdapat 19 subbab bagian, di antaranya menjaga tradisi belajar keislaman dengan tertib, fikih siasah, khilafah dan syahwat, kelahiran Rasulullah SAW dalam tinjauan, dan sebagainya. Pada bagian kelima tentang mengaji fikih dalam bingkai kearifan lokal, terdapat 18 subbab bagian, di antaranya ada apa dengan Kiai, Islam Nusantara, memproteksi NKRI, dan sebagainya. Pada bagian ke-6 tentang mengurai kasus-kasus fikih milenial, terdapat 14 subbab bagian, di antaranya hadis palsu, soal vaksin, potong tangan dalam Islam, dan sebagainya. Nah, belajar atau ngaji fikih itu bukan sekadar soal haram atau halal,
batal atau sah, najis atau suci. Namun juga masalah bagaimana caranya kita memahami petunjuk Al-Quran dan hadis, pandangan ulama, dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu topik yang menarik menurut saya dalam buku ini adalah mengutamakan adab di atas perintah. Di sini dipaparkan 3 jenis kasus. Yang pertama, sunnah Rasulullah itu ketika berkhutbah berada pada mimbar yang pertama. Akan tetapi Khalifah Abu Bakar beliau berkhutbah pada mimbar yang kedua. Di sini dikarenakan Khalifah Abu Bakar menghormati Rasulullah SAW. Sementara Khalifah Umar beliau berkhutbah pada mimbar yang ketiga, dikarenakan beliau menghormati Rasulullah dan menghormati Abu Bakar. Jenis kasus yang kedua adalah tentang Imam Syafi'i ketika beliau berziarah ke makam Imam Abu Hanifah. Saat tiba sholat, Imam Syafi'i tidak mengangkat tangannya untuk takbir. Di riwayat lain juga dikatakan bahwa Imam Syafi'i tidak membaca qunut saat sholat subuh ketika di makam tersebut karena beliau menghormati sahibul makam yaitu Imam Abu Hanifah yang tidak membaca qunut. Kasus yang ketiga adalah menambahkan kata Sayyidina di depan kata Muhammad. Sebenarnya itu bukan hal yang terlalu berlebihan ya, seperti tuduhan sementara pihak karena teks hadis yang tidak mencantumkan kata Sayyidina. Sebenarnya itu semata karena ada. Wah, ternyata dalam agama kita adab sangat dijunjung tinggi ya. Bagaimana dengan adab kita, perilaku kita sehari-hari? Sudahkah mencerminkan adab yang baik? Menurut saya buku ini bagus banget. Desainnya saja menarik ya. Jenis font dan ukuran font yang digunakan juga mudah dibaca. Ini cocok sekali untuk para pemula, remaja maupun dewasa. Tapi menurut saya di sini banyak istilah yang sulit dipahami apabila kita tidak belajar dengan ilmu-ilmu yang lain. Maka dari itu saya bagi kalian para pembaca, usahakan mengetahui bidang ilmu yang lain atau dibarengi dengan belajar ilmu yang lain. Seperti contohnya pada halaman 281, saya bacakan ya. Sudahlah, tak perlu mengkiaskan cintaku dengan yang lain. Ilat cintaku dan dia jelas berbeda. Ini namanya kias ma'al al-farid, sabda cinta. Nah, di sini kan terdapat kata kias dan ilat yang mana bagi orang awam kan tidak tahu maknanya ya. Maka dari itu harus kita barengi dengan ilmu yang lain, yaitu mengetahui istilah-istilah seperti ini. Atau mungkin saran saya bagi penulis bisa mencantumkan glosarium di bagian belakang buku agar memudahkan para pembaca dalam memahami makna yang dimaksudkan penulis. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Banyak salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.